Timnas Indonesia U17, asuhan El Sintayongisme Nova Arianto, akan memulai Piala Asia U17 di tanggal 4 April nanti. Mari kita bahas, boy. Berikut adalah jadwal untuk Timnas U17, boy. Di mana pertandingan pertama tanggal 4, Indonesia akan menghadapi Korea Selatan. Terus tanggal 7 nanti bakal lawan Yaman. Dan terakhir tanggal 11 itu lawan Afghanistan. Untuk kick off kalian bisa lihat sendiri, boy. Semuanya rata-rata jam 10 ke atas ya. Waktu Indonesia Barat nih. Sekedar mengingatkan, boy. Untuk Piala Asia U17 ini, Indonesia tergabung bersama Korea Selatan, Yaman, dan juga Afghanistan. Di mana dua dari grup ini, peringkat 1-2-nya, itu bakal langsung lolos ke Piala Dunia U17. Harusnya di atas kertas nih, boy. Ini lawan yang seharusnya ada di bawah Indonesia. Apalagi di beberapa waktu lalu, Timnas U17 itu udah ngelakuin laga uji coba melawan beberapa tim-tim kuat di Asia dan punya hasil positif. Semoga El Sintayongisme itu bisa memenuhi ekspektasi masyarakat dan tentunya target PSSI. Dan semoga Nova Arianto tidak terlalu bersinar, karena kalau terlalu bersinar, takutnya nanti dipecat. Kalian optimis gak, boy? Kalau misalnya Timnas U17 bakal lolos ke Piala Dunia U17 nih? Tulis di bawah ya. Terima kasih, boy. Jangan lupa di follow untuk Timnas selanjutnya. Bye. Warahmatullahi wabarakatuh. Tahu apa kabar teman-teman semua? Gimana liburan lebarannya? Menyenangkan? Atau belum kemana-mana juga? Oke, untuk yang tidak kemana-mana, untuk yang mantengin HP-nya masing-masing, gadgetnya masing-masing, kita lihat aja berita-berita tentang sepak bola Indonesia ya. Yang akan saya sajikan diantaranya ada rencana perekrutan kembali naturalisasi pemain keturunan Indonesia yang berada di Belanda nih teman-teman. Terus ada juga penolakan katanya orang Indonesia tidak usah direkrut ke tim Jepang gitu katanya, pemain-pemain timnas Indonesia. Lihat aja videonya. Tapi sebelum lanjut, untuk yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat video berikut. Gara-gara bacot netizen, media Jepang nyaranin tim J-League buat gak merekrut pemain asal Indonesia. Nah, kabar ini lagi banyak diperbincangin di Twitter. Setelah aku baca-baca nih, salah satu media Jepang yaitu Big Globe bikin berita yang cukup menarik, di mana mereka menyarankan tim-tim J-League 1 dan 2 buat gak merekrut pemain dari Indonesia. Bukan karena kualitasnya jelek, tapi gara-gara netizen Indonesia yang dianggap terlalu barbar. Mereka ngambil contoh Pratama Arhan yang pernah memperkuat Tokyo Verdy. Pas Arhan gak masuk ke line up, sosial media Tokyo Verdy langsung diserang habis-habisan sama netizen. Begitupun Cerezo Osaka yang dapat komen-komen pedes gara-gara gak mainin Justin Hubner. Menurut mereka, hal-hal kayak gini adalah resiko yang bisa merugikan tim. Makanya, media Jepang ini menyarankan ke klub J-League buat gak merekrut pemain dari Indonesia. Kalau kita pikir-pikir yang diomongin media Jepang ini ada benernya juga. Karena makin kesini netizen kayak gak bisa jaga sikap dan ketikan di sosial media. Kemarin aja Instagramnya FC20 diserang habis-habisan gara-gara Miss Hilgers gak bisa memperkuat timnas. Bahkan, Miss Hilgers sampai harus bikin permohonan maaf di IG-nya buat ngademin suasana. Tolonglah guys, federasi kita lagi berbenah. Timnas kita juga lagi berproses. Jangan dirusak lah sama ketikan-ketikan barbar kalian. Ya, pertanyaannya kenapa pemain nggak dimainkan gitu, udah direkrut tapi nggak dimainkan, apakah ada diskriminasi atau apa gitu? Kalau memang tidak dibutuhkan, kenapa direkrut gitu? Kalau memang dia belum selevel dengan pemain-pemain yang ada, kenapa direkrut gitu? Apakah ini hanya untuk popularitas mereka aja, pasar mereka aja, kan itu jadi pertanyaan besar gitu loh. Kenapa harus direkrut kalau memang tidak dimainkan? Kenapa harus direkrut kalau memang tidak diberi menit bermain? Kan itu jadi pertanyaan. Ya pastilah netizen Indonesia itu paling barbar. Netizen Indonesia itu paling kesal kalau misalnya ada ketidakadilan dimanapun itu. Pasti netizen Indonesia itu berbicara. Kemarin pas Timnas versus Bahrain di GBK, aku bikin story ini. Dan aku banyak banget dapet replies. Cuman ada beberapa respon yang bikin aku sebagai wasit kepancing buat bikin video ini. Kasusnya kan mirip. Yang di pertemuan pertama, itu kan 90 plus 6 sama dengan 99. Kemarin kalau kalian sadar juga 90 plus 4 sama dengan 7. Tapi nggak ada yang rame. Supporter Indonesia nggak ada yang rame, supporter Bahrain nggak ada yang rame. Buat yang belum tahu, itu sebenarnya boleh ketika sudah diumumkan injury time misal 4 menit, terus habis itu ditambah lagi ternyata lebih dari 4 menit,
Boleh, dengan catatan ada kejadian-kejadian yang mengharuskan injury time-nya ditambah. Kayak kemarin contohnya Rizky Ridho cedera. Selain cedera ada apa aja sih? Misalkan ada keributan, ada kartu merah, ada kejadian yang mengharuskan injury time-nya ditambah. Misal lampu stadion mati 20 menit misalkan. Ya mau nggak mau kan injury time-nya akhirnya ditambah lagi kalau kejadiannya di waktu injury time. Pertanyaannya, jawab di kolom komen. 90 plus 6 sama dengan 99, kenapa rame banget? Sedangkan 90 plus 4 sama dengan 97, nggak ada masalah apa-apa. Tulis di kolom komen. Nah, jawabannya banyak itu. Pertama, waktu sama Bahrain 90 plus 6 sama dengan 99 itu tidak ada kejadian yang berdurasi panjang yang mengharuskan wasit menghentikan permainan. Itu pun kalaupun ada itu cuma guling-guling pemain Bahrain aja. Dan waktu itu pemain Bahrain tidak guling-guling karena mereka sedang tertinggal. Oke. Ya guys, coba sebutin satu negara yang kalian pengen timnas kita latih tanding. Sekaligus bisa naikin ranking FIFA kita. Karena PSSI ingin merencanakan uji coba sebelum melakukan pertandingan melawan Cina dan Jepang di bulan Juni nanti. Kok bisa bang? Karena jeda FIFA Matchday nanti bulan Mei, bulan Juni itu cukup panjang. Contohnya ini, Eredivisie terakhir klubnya Verdong bermain pada tanggal 18 Mei. Sedangkan FIFA Matchday pada tanggal 5 Juni. Kemudian Serie A, Venezia melawan Juventus terakhir pada tanggal 25 Mei. Bang Jai bisa bergabung dengan timnas kita lebih awal. Begitu juga dengan Nathan, Marcelino, serta Ole Romeni yang ada di Oxford dan Swansea. Mereka terakhir kali bertanding pada tanggal 3 Mei. Jadi jedanya cukup lama guys. Sangat mungkin untuk bisa kita melakukan uji coba. Kalau memungkinkan kira-kira tulis satu nama, siapa yang pengen kalian uji coba Indonesia melawan siapa coba? Komentarnya sikat. Coba Indonesia melawan timnas pusat. Pengen tahu, pengen lihat seperti apa. Ya, lanjut. Baru pulang silaturahmi hari pertama lebaran, dapat kabar kayak begini boy. Wingback kanan dari Zwolle, itu adalah Tristan Gooijer. Tolong kalau pengucapannya salah, tolong kasih tau gue. Gue bukan orang Belanda soalnya. Dikabarkan sudah dihubungi oleh PSSI untuk proses naturalisasi. Pertanyaannya, apakah kita masih membutuhkan seorang Tristan di timnas Indonesia? Mari kita bahas, boy. Berita ini dikonfirmasi dari salah satu media di Belanda, yaitu adalah Voetbal Premier. Federasi Sepak Bola Indonesia sekarang telah menghubungi Tristan. Artinya ini baru sebatas dihubungin. Seingat gua boy, Doi itu udah berkali-kali nunjukin kalau Doi itu pengen bergabung bersama timnas Indonesia menjadi warga negara Indonesia. Salah satunya adalah Doi menunjukkan stiker di sepatunya yang bertuliskan bendera Indonesia bersama salah satu agen timnas Indonesia, yaitu adalah El Gambasoskema Sintayong, Eleanor Renders. Pertanyaannya, apakah kita masih membutuhkan seorang Tristan yang posisi murninya naturalnya adalah seorang wingback kanan, bukan fullback kayak Kevin Dix tapi lebih ke wingback. Emang bedanya apa bang, wingback sama fullback bang? Kalau lo mau gue bahas ini, tulis di bawah ya. Dengan kedalaman back kanan kita, ada Wolves Dungdung, El Penantian, sama El Nunduk. Pertanyaannya, apakah kita masih membutuhkan seorang Tristan yang sekarang setahu gue posisinya masih cedera ya, masih pemulihan dari ACL, usianya masih muda banget, 20 tahun, pemain asli Ajax Amsterdam yang sekarang lagi di loan ke Zwolle. Menurut gue butuh-butuh aja. Sekali lagi boy, federasi akan menaturalisasi pemain berdasarkan kebutuhan pelatih. Kalau misalnya Tristan diproses, artinya Tristan dibutuhkan sama El Bintang Laut Patrick Kluivert untuk memperkuat sektor bek kanan timnas Indonesia. Jadi tolong jangan sampai ada komentar kayak begini. Ya elah, bek lagi. Bek mulu, gelandang guys, striker kayak. Kalau lo mau bikin sendiri, Apalagi sampai ada yang komen begini. Ah ini mah bukan timnas Indonesia, lama-lama ini Garuda Bule. Kalau dia ngomong kayak begitu boy, fix banget makan enak kalau lebaran doang itu. Semoga proses naturalisasi dari Tristan itu segera terrealisasi. Menurut kalian gimana boy terkait dengan Tristan Gooijer ini? Apakah emang dibutuhkan itu untuk timnas kita? Ini jangka panjang loh boy, bisa buat U23 juga. Tulis di bawah ya. Terima kasih boy, jangan lupa di follow untuk update timnas selanjutnya. Bye. Ya kalau misalnya bicara kebutuhan ya pasti butuh ya, karena pemain itu tidak selamanya mulus gitu. Kan ada akumulasi kartu, ada cedera juga gitu. Jadi untuk pelapis itu banyak sekali kebutuhan, apalagi ini masih muda, masih bisa dimainkan di kelompok umur ya, di umur U23 itu. Ya butuh-butuh aja segera sih, supaya Indonesia masih banyak stok gitu untuk kebutuhan timnas kita. Oke teman-teman,
Itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.